Karena generasi tahun ini, tahun depan nanti akan banyak kasus namanya pencucian uang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya channel Kristenko Inspiratif, dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Dan Pak Daud Tony di sini menyampaikan suaranya atau pesan Tuhan, di mana nanti akan kali banyak orang yang tertangkap karena money laundry atau pencucian uang. Dan hal ini dapat ketahuan dan dapat diketahui dari sistem di mana KTP dan NPWP disatukan nomor serinya. Dan dari sinilah banyak yang kedetek dan banyak yang ketahuan dari miskin tiba-tiba kaya itu dengan cara licik dan dengan cara kriminal, yaitu pencucian uang. Dan di sini Pak Daud Tony juga menyampaikan bahwa hal itu tidak akan lama lagi akan terjadi. Seperti tindakan jilid kedua ya gitulah pencucian uangnya, paling di Bitcoin atau kripto ya kebanyakan. Sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan setenongan firman Tuhan untuk kalian semua. Firmannya ada di Roma 16 ayat 12 yang berbunyi, salam kepada Trifena dan Triposa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja sangat keras dalam pelayanan Tuhan. Jadi ada semakin besar hati kita diliputi cinta Tuhan, semakin besar upaya kita untuk semakin menyenangkan hatinya. Dan itu dia setenongan firman Tuhan untuk kita semua. Kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Kita simak videonya. Wah, malam Pak Daud. Masih jalan Pak? Ada di Garut ini. Waduh. Gimana Jonas? Baik Pak, Tuhan Pak. Ya, kita doa ya. Baik Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, laut kami semua Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Jonas, Siapa? Sekarang ini kan ada generasi Z, sekarang ini generasi Alpha. Wah, balik ke awal. Iya, karena apa? Generasi-generasi sekarang nanti hanya mengharapkan 4 hal, Jonas. Apa itu Pak? Pertama, warisan. 2, hibah. Ketiga, wasiat. Keempat, dimodali orang tua. Dimodali mertua juga nggak Pak? Iya, karena apa? Karena generasi yang sekarang ini, pertama, perpajaan. Dilihat SPT-nya berapa, asal-usulnya uang di mana, pekerjaannya apa. Betul? Betul. Betul? Betul Pak. Tiba-tiba punya uang 5 miliar. Nah, dari mana? Kan ditanya sama perpajaan. SPT-nya berapa? Terus tiba-tiba punya apa? Karena generasi tahun ini, tahun depan nanti akan banyak kasus namanya pencucian uang. Wow. Kasus apa? Misalnya pencucian uang, money laundry. Money laundering. Nah, dan itu nanti akan banyak kebuka, Thomas, Jonas. Wah, jelas? jadi sekarang ini jelas. Jelas? Karena jelas, ada orang-orang tertentu tiba-tiba jadi konglomerat. Nah, uang dari mana itu? Nah, betul? Betul. Nanti semua akan kelacak ya?
itu nanti akan kelacak nanti itu Jonas. Money laundering. Money laundering. Ya. Jelas Jadi sekarang, Jonas? ya Pak. Jadi apa Jonas? Jadi sekarang mesti nggak bisa sembarangan Pak ya. Iya. Akan terjadi apa? Money apa? Money Laundering. laundering. Banyak kasus di situ nanti Jonas. Iya Pak. Nah, itu nanti akan terjadi eh eh tahun depan Jonas. Tahun depan ini. Setelah Nanti pelantikan nih Pak ya. iya, nanti akan banyak kasus-kasus money laundering. Kasus apa Jonas? Money laundering. Iya, itu akan kebuka semua tuh Jonas. Iya Pak. Jadi akan kebuka semua karena misalnya, misalnya artis-artis tiba-tiba langsung jadi konglomerat. Nah itu nanti akan kebuka semua Jonas. Oh, Tapi tahun-tahun mendatang Jonas. tahun depan Pak ya. Tahun-tahun depan. Ke depan ya. Berapa Ya. tahun itu nanti kebuka semua Jonas. Oh ya. Namanya mana apa? Money laundering. Nah, itu akan terjadi Jonas. Iya Pak. Nah, Jadi, ya Pak. Jadi itu akan terjadi kapan Jonas? Tahun-tahun depan. Iya. Karena kasus money laundering banyak kebuka Jonas. Tiba-tiba Iya, Pak. langsung punya uang ratusan miliar. Nah, dari mana itu? Karena nanti kan NIK menjadi NPWP Jonas. Iya. Apa Jonas? NIK akan jadi NPWP. Nah itu yang akan membuka semuanya Jonas. Wah, desa main-main tuh Pak ya. Aliran dana itu. Dan, wacana itu pasti Pak ya, NIK jadi NPWP itu. Ya semua kan terintegrasi ya. Iya Pak Daud. Iya. Jadi akan terjadi. Ada pesan. Mana Jonas? Ada pesan apa Pak untuk jemaat Tuhan? Jadi generasi Alpha ini Jonas, karena persaingan ketat sekali Jonas. Persaingan apa Jonas? Ketat sekali. Nah karena persaingan ketat, nah ini jadi semua banyak kejadian harus mulai dari nol atau Jonas. Masa generasi Alpha, generasi awal Jonas. Dari Z ke Alpha lah. Warisan. Ya Pak. Dari Z ke Alpha. Kali. Ya, dan modal dari mertua. Jelas Jonas? Jelas Pak Daud. Nah, gimana Jonas? Ya Pak Daud. Mau tanya apa Jonas? Pak Daud, ini sebelum tanya jawab, ini ada hal yang penting nih Pak. Pak Daud menyampaikan bahwa Pak Daud ini sama sekali tidak mempunyai media sosial apapun. Tidak ada, saya akun di media sosial tidak ada sama sekali. Satu pun tidak ada. Baik di Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. BlackBerry. TikTok tidak ada juga. Tidak ada Pak ya? TikTok, Instagram tidak ada. Ya, jadi jelas ya saudara. YouTube tidak ada. Jadi sangat jelas bahwa Pak Daud tidak mempunyai akun di medsos manapun ya Pak ya. Iya betul. Yang itu yang pertama. Yang kedua juga Pak Daud tidak pernah menjual berupa minyak urapan atau barang-barang yang lain.
Tidak ada. Saya tidak pernah jual minyak urapan. Tidak ada. Semua gratis, free. Ya, ya apalagi Pak Daud kok minta-minta transferan. Nah, ini kan lucu sekali nih, Pak. Kacau ini. Tidak pernah. Apalagi Ya, minta foto. ya, ini banyak beredar ini, Pak. Sebabnya, Pak. Tidak ada. Ya, jadi saudara semua tegaskan ya di sini bahwa Pak Daud tidak mempunyai akun medsos dimanapun dan juga tidak menjual produk apapun ya, sudah jelas. Jadi hati-hati di dalam bermedsos ya. Semua free, gratis. Semua gratis. Ya, Bahkan Jonas. saya melihat, saya percaya buat Pak Daud malah justru banyak memberkati ya, bukan meminta-minta. Oke, Jonas. Oke Pak Daud, ke tanya jawab ya Pak. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Bapak Pendeta Daud ini, di mana dia memberitahu bahwa akan banyak terjadi kasus karena money laundry atau pencucian. Juga saya ucapkan terima kasih tentunya buat kalian yang sudah mendukung channel Kristenku Inspiratif dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sorry, saya cegukan. Dan juga saya ingin mengingatkan buat kalian yang belum mendukung channel Kristenku Inspiratif, segeralah dukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sebelum saya pamit, seperti biasa saya ingin membacakan satu renungan firman Tuhan yang tadi yang ada di video untuk mengingatkan lagi. Firmannya ada di Roma 16 ayat 12 yang berbunyi, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja sangat keras dalam pelayanan Tuhan. Ya, itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja saya akhiri dan saya undur pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih dan shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih, shalom, and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.